Oke, kembali lagi di channel Explore Ambarawa. Berjumpa lagi di channel saya bersama Pak Slamet. Di video kali ini saya akan memberikan tips untuk fotografi pemula yang lagi belajar ya tentunya. Untuk menjadi seorang fotografi pemula itu kalian harus mengetahui dan memahami apa itu segitiga exposure. Segitiga exposure itu terdiri dari 3 bagian. Apa itu segitiga exposure? Mari lanjutkan nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Ya, sebelum aku ingin mengingatkan bahwa pengingat dan sekedar sharing dari pengalaman pribadi sebagai seorang yang tulus mencintai mencintai fotografi ya. Segitiga exposure atau juga disebut the exposure triangle bisa diartikan sebagai kemampuan kamera dalam mengumpulkan cahaya yang masuk. Segitiga exposure terdiri dari komponen yaitu ISO, aperture, dan shutter speed. Pengaturan dari exposure inilah yang nantinya akan menjadikan foto kita terlihat jernih, artistik, dan luar biasa. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bahas satu-satu tentang komponen tersebut. 1. ISO. ISO merupakan tingkat sensitif ya sensor. Pada pengaturan ISO rendah maka sensor akan mengambil gambar detail tetapi dibutuhkan banyak cahaya yang masuk, sehingga pada ISO rendah gambar akan terlihat lebih gelap. Namun sebaliknya pada pengaturan ISO yang sangat tinggi maka sensor kamera akan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya yang masuk, sehingga gambar yang dihasilkan akan terlihat semakin terang. Yang kedua itu aperture. Apa itu aperture? Merupakan bukaan diafragma atau bukaan lensa. Fungsinya untuk menentukan banyak cahaya yang diteruskan dari lensa ke sensor kamera. Aperture disimbolkan dengan huruf F per angka membagi tertentu, misalkan pengaturan aperture f11 besar 1/11 dari focal length, dimana sebagai besar angka di belakang f maka bukaan lensa akan semakin kecil, dan begitu pula sebaliknya, maka pengaturan f/11 menjadikan semakin bukaan diameter lensa semakin sempit, sehingga cahaya yang masuk semakin sedikit hingga menghasilkan foto yang agak sedikit gelap ya. Sementara pengaturan f4 berarti diameter lensa yang terbuka semakin besar, sehingga cahaya yang masuk akan semakin banyak, maka akan menghasilkan foto yang makin terang. Yang ketiga, shutter speed. Shutter speed atau biasa disebut dengan sebagai exposure time berfungsi untuk menentukan kecepatan sensor kamera dalam menangkap gambar dari suatu objek yang akan kita foto. Shutter speed disimbolkan dengan angka 1/sekian detik tertentu. Pada shutter speed dengan pengaturan cepat, misalkan 1/100 per detik, jumlah cahaya yang diterima oleh sensor menjadi sedikit, sehingga gambar yang dihasilkan akan lebih gelap gitu loh. Sedangkan dengan shutter speed yang lambat, misalkan 1/25 detik, jumlah cahaya yang ditangkap oleh sensor menjadi lebih banyak dan gambar yang dihasilkan juga lebih terang. Pengaturan shutter speed yang kurang tepat dapat menjadikan hasil foto frizzy dan blur. Pada kamera DSLR exposure dapat diatur sesuai dengan kebutuhan foto yang diinginkan, apa tema dari foto-foto di dalam ruangan atau di luar ruangan, serta teknik apa yang akan digunakan. Maka dengan pemilihan pengaturan mengenai segitiga exposure merupakan suatu hal mendasar yang wajib dipahami oleh orang yang akan terjun ke dalam dunia fotografi. Aku percaya bahwa kamera pun menghasilkan foto yang luar biasa asalkan diimbangi dengan pemahaman teori dan sense of art dari sang fotografer. Maka dari itu aku berharap dengan teman-teman yang baru menekuni fotografi agar tidak malas belajar secara teori dan praktek, sehingga bisa lebih memahami setiap perbedaan dari pengaturan segitiga exposure demi mendapatkan hasil foto yang luar biasa. Sekian
sekali lagi aku ingin mengingatkan bahwa ini hanya sekedar sharing dari orang yang mencintai fotografi. Silahkan bereksperimen dan berbanyaklah aksi. Kalau suka jangan tinggalkan kalau kalian suka jangan lupa bantu subscribe dan tekan icon loncengnya. Ini sangat benar-benar bermanfaat. Jangan lupa kasih like. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.